Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman. Insya Allah hari ini kita akan membahas pesona Ramadan. Ya, pesona Ramadan. Karena bukan pesangon Ramadan. Nah, dia ibu yang pesangon Ramadan, pesona, pesangon Ramadan. Nggak mau aku mengasih pesangon ke jamaah. Nah, jadi pesangon, pesona. Jadi pesona itu kan suatu yang memesona, yang menarik, ya kan? Apa? Eta keneh aku nangsi. Merindukan Ramadan atau pesona Ramadan. Karena Ramadan itu punya pesona, maka kita ada kerinduan. Ibu maunya merindukan Ramadan, ya udah merindukan Ramadan. Ya kan? Maksud saya itu pesona Ramadan sehingga kita jadi rindu dengan kalah ke apa tadi? Pesangon Ayo, non Pak, pesangon. Pesangon pesona Ramadan sehingga karena Ramadan itu memesona ada kerinduan kan gitu ya. Ustadz, kita mulai puasa kapan ya? Aku nanya Ustadz, jadi Ustadz mulai puasa kapan? Atau Ramadan ya gitu. Jadi banyak yang kalau saya tanya kapan kita mulai Ramadan, 1 Maret. Salah. Kita mulai saum 1 Ramadan. 1 Ramadan nanti berbarengan dengan 1 Maret, 28 Februari nanti kita tunggu saja hasil Dewa Musyawarah Isbat Penetapan. Yang pasti kita sepakati kita akan puasa mulai 1 Ramadan, ya kan? Nah, berarti kurang lebih ya minggu depannya lagi. Ya, jadi minggu depannya lagi. Nah, jadi 1 kali MPI masih Sya'ban. Depannya lagi, insya Allah, ya gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah di Sya'ban kesini itu tausiahnya dihubungkan dengan Ramadan. Tujuannya supaya kita merindukan. Nah, makanya suka disebut tarhib. Tarhib, kan suka denger ya acara tarhib. Saya tanya di satu pengajian, Ibu, tarhib Ramadan apa? Ya, itu program menyambut Ramadan. Itu katanya program menyambut. Gini sayang, dengar baik-baik. Tarhib itu nasihat-nasihat yang membuat kita itu rindu dengan Ramadan gitu. Tarhib teh. Jadi nasihat-nasihat yang memotivasi sehingga kita semakin merindukan Ramadan. Itu tarhib namanya. Bu, tarhib naon? Ya, program menyambut Ramadan. Jadi tarhib Ramadan tuh diartikan menyambut? Bukan gitu, Cece. Tarhib itu nasihat-nasihat yang memotivasi kita untuk semakin merindukan Ramadan. Itu tarhib. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan Sya'ban kesini, beliau seringkali menyisipkan nasihat-nasihat. Kalau beliau memberikan nasihat, disisipkanlah tentang keutamaan Ramadan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan Ramadan supaya kita ini merindukan, bersemangat, ingin segera bertemu dengan Ramadan. Nah, itu namanya tarhib. Apa? Jadi tarhib Ramadan itu apa? Nah, jadi tarhib itu nasihat-nasihat yang memotivasi untuk
Merindukan. Nah itu tarhib. Bukan menyambut. Itu tuh terlalu banyak yang keliru mengartikan tarhib Ramadan. Itu tiap di pengajian saya tanya, Ibu tarhib Ramadan apa? Menyambut Ramadan. Padahal tarhib, rohabayu rohibu tarhib. Tarhib itu menyemangati. Jadi nasihat-nasihat yang menyemangati, yang memotivasi. Sehingga kita merindukan. Nah Ibu, rindu itu penting. Sebab rindu itu akan membuat kita apa? Rindu itu membuat kita senang. Istilahnya kita akan merasakan wow, apa? Wow. Jadi kalau kita rindu ada wow gitu. Nah, kalau rindu, contoh, Ibu kalau rindu sama suami, begitu pulang jam 4, wow, ayah udah pulang. Wow. Berarti rindu. Tapi kalau tidak ada rindu, saha ayah, geus balik deui atuh. Enggak wow, beda antara wow dan gitu. Jadi tarhib itu membuat kita wow. Wow itu artinya itu senang ya. Ya gitu. Ya. Di sini kalau suami pulang, ibu wow apa? Jawab, apa wow? Oh. Duh Gusti nu agung. Geus dibolak-balik ku saya teh. Saya berharap jawabnya wow, deui. Ya. Nah, Bapak, kalau ya Bapak pulang, istri ada di rumah, wow apa Oh, hebat. Kalau suami Anda mah wow. Pak, nyambung atau hari gitu. Hari Bapak pulang ke rumah lihat istri teh wow. Ya, hari istri ketemu Bapak gitu. Ya. Nah, ini yang disebut tarhib. Jadi kita ini ya Allah, udah berapa hari lagi ini teh. Jadi gini, tarhib itu membuat karena Anda merindukan, tasih Ramadan teh makin dekat teh. Jadi gini, asal lama gitu loh. Karena gini, orang kalau merindu sebenarnya yang bikin lama itu rasa, bukan waktu. Jadi rasa itu yang sebenarnya membuat kita menganggap itu cepat atau lambat. Contoh, saya akan dapat keuntungan. Kata perusahaan teh, Pak Am, nanti 1 Maret ada bagi hasil keuntungan. Pak Am akan dapat sekian. Ya mah contoh lah. Contoh ya. Maunya berapa Ustadz? Kira-kira keuntungan perusahaan saya. Ya. Bisnis saya diminta bagi-bagi 100 juta nya. Kan tadi Ustadz bilang 5M, tongah kete marah renta naon kete minta sedekah lah, sumbangan apa. 100 juta aja ya. Pak Am nanti 100 juta masuk ke rekening Pak Am tanggal 1 Maret. Itu teh asal lama. Karena wow. Nih, lama-lama teuing cenah. Hari demi hari yang saya lewati itu untuk ketemu 1 Maret lama. Karena ada wow. Wow. Lama. Jadi menit detik yang kita lewati itu sama. Tapi rasa yang membersamainya yang berbeda. Beda lagi kalau ya Ustadz Rohman. Gimana contohnya Ustadz? Ustadz Rohman kalau bisa tanggal 1 Maret kembalikan uang pinjaman itu. Itu jatuh tempo Ustadz ya. 10 juta Ustadz. Saya ingin tanya. Hari saya makan mau dapat 100 juta. Dia mah kudu mayar
Pertanyaannya, hari yang dilewati oleh saya mah terasa lambat. Oleh Ustadz Rohman mah terasa cepet. Ya teges tanggal sekieu deui. Ya Allah kakari ke kamar. Ya Allah. Mau ke tanggal 1 teh cepet pisan. Karena jadi itu membuat waktu terasa cepat. Tapi kalau wow itu membuat waktu terasa lama. Nah gitu. Jadi kenapa kudu ada tarhib supaya ada wow, supaya nah itu resiko, bukan resikonya. Itu akan menyebabkan ada perasaan ini asalaminya kayak 1 Ramadan teh. Sekarang tanggal berapa Sya'ban sih? Oh berarti kita teh 12 hari lagi ya. Besok nanti. Jadi tinggal berapa hari lagi? 11 hari ya Allah. Nah gitu lah. Terus saya lama kan gitu. Beda dengan Ustadz Rohman. Jadi 7 hari doi, geus 5 hari doi, geus 3 hari doi. Nah gitu. Nah gitu ya. Jadi itu saya lagi jelaskan dulu arti tarhib. Karena terlalu banyak orang yang ikut program kajian tarhib, tapi tidak tahu tarhib teh apa. Taunya menyambut Ramadan. Atau DKM lagi nyangkana teh menyambut Ramadan. Teh ketua DKM. Kita teh ketua DKM gimana jamaahnya? Jadi ketua DKM tuh menganggap tarhib Ramadan tuh menyambut. Saya mata kudu ikut majelis percikan iman teh gitu. Jadi ada satu wawasan yang wow. Nah, ya. Nah, itu ya saya jelaskan dulu apa itu tarhib. Nah, kita sekarang membahas Ramadan walaupun belum masuk itu tarhib supaya kita merindukannya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, tentu saja untuk lebih afdol Ustadz Rohman dibaca dulu ayat tentang saumnya, ya. Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, kalau kita lihat ayat ini, saum itu ternyata bukan kewajiban umat Nabi Muhammad semata. Tapi sudah Allah wajibkan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu ada saum. Tapi teknik pelaksanaannya berbeda dengan saum yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Umat Yahudi itu ada saum, tapi saumnya boleh jadi berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa ada saum, tapi boleh jadi berbeda. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu saja melaksanakan saum versi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah menetapkan saum itu ada rukunnya. Tahu rukun itu tiang. Nih, masjid ini akan ambruk kalau nggak ada tiang. Nih, rukun namanya. Rukun itu tiang. Nah, bila satu ibadah rukunnya tidak dilakukan, maka ibadah itu tidak sah. Makanya saum juga ada rukunnya. Umroh ada rukunnya. Misalnya Anda umroh, rukunnya cuma 3. Ihram, tawaf, sa'i, ya gitu. Saum itu ada rukunnya. Rukunnya cuma 2. Saum. 1 niat. Apa? Niat. Nah,
Yang membedakan saum wajib dan saum sunnah itu niat. Karena pelaksanaannya sama nggak? Sama. Manaan lapar, dahaga, ada sahur, ada buka, sama. Jadi yang membedakan niat. Kalau saya hari Senin niatnya saum Senin, statusnya sunnah. Nah, kalau saum nawaitunya niatnya saum sunnah, itu akan berdampak konsekuensi hukum. Yaitu saum sunnah mah boleh dibatalkan. Bahkan niatnya juga boleh siang hari. Saya hari Senin nih misalnya. Biasanya pagi udah minum, udah sarapan segala macam. Ini jam 12 diinget-inget teh. Saya teh dari pagi belum apa-apa. Terus gini, mau puasa aja. Boleh. Kalau sunnah. Tapi kalau saum wajib, saum Ramadan, itu niatnya harus sebelum tiba waktu subuh. Ya, gitu. Itu merujuk kepada hadis teman-teman sekalian. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa malam yubayyitis siyam qoblal fajri falasiyamalahu. Siapa yang sebelum fajar tidak niat puasa, tidak sah puasanya. Jadi sebelum fajar teh, sebelum adzan subuh, kita teh sudah niat. Nah, persoalannya apakah niatnya itu kudu diucapkan tiap malam, ataukah di awal bulan kita teh tos niat kan? Nah, jadi sebenarnya niat itu tempatnya di hati. Tidak diucapkan juga nggak apa-apa. Karena ada orang yang gini, orang puasa teu sah, kenapa? Orang teu niat, sahur, nya sahur atuh saya teh. Ari kamu. Paham tuh Bu? Kan gini, ada orang yang tidak baca nawaitu sauma godin. Nah, misalnya ada orang yang, saya teh misalnya tiap tos taraweh nawaitu sauma godin gitu ya. Saya teh nggak baca nawaitu sauma godin. Tapi saya teh sahur segala. Pagi-pagi teh ngomong ke Ustadz Asep teh. Ustadz Rohman teh. Ustadz, saya mah teu sah puasa teh. Nah, teu niat. Hah, teu niat? Hari tadi sahur. Sahur atuh saya teh. Berarti saya niat teh. Niat, tapi niatnya tidak tenanaon. Sahur sakitu 3 piring wadah. Manya teu niat atuh kumaha. Nah, makanya bukan sebuah keharusan membaca nawaitu sauma godin. Dengan ibu bangun sahur teh tak eta sudah include niat. Naon bangun jam 4 dahar. Naon moal mungkin sarapan. Kenapa kamu makan? Teuing ugen makan jam 4 naonnya. Puguh itu teh sahur, berarti niat. Nah, makanya kita yakini bahwa saum itu rukunnya niat. Terus niat mah mahaluhal qalbu. Sebenarnya di hati juga cukup. Sekiranya ibu tidak membaca nawaitu sauma godin, udah jelas-jelas ibu bangun jam 3. Kok mau ibu mah jam 3 masak ngahanutin itu? Jelas. Ya, itu kan bukan kursus masak. Ya kan? Benar enggak? Ibu jam 3 gitu. Naon Bu? Kursus masak. Mual mungkin. Pasti itu teh untuk menyiapkan sahur dan ibu mau sahur gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, memang saum itu rukunnya kudu niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Niat, ya. Bahkan saya bilang beda konsekuensi hukumnya kalau niat wajib dengan niat sunnah. Kalau niat sunnah mah bahkan boleh dibatalkan. Saya niatnya saum Senin. Ada teman saya yang ngajak makan siang, udah teman lama gitu kan. Ya. Kang, di Aceh. Udah 10 tahun saya nggak ketemu, dia datang ke Bandung, ngajak makan sambil ngobrol itu iya. Saya bilang, hayu, tahu nggak? Saya teh lagi puasa Senin, saya boleh batali. Karena menghargai teman saya. Tapi kalau saya niatnya saum wajib, yaitu bayar qadha, saya kagetnya.
puasa tinggal 12 hari lagi, hari hutang 22 hari lagi. Bu, ayah teh jalminu gitu. Ada, ya nyindir saya teh. Bukan gini, Anda jangan gini. Ya Allah, Pak Aam, eta Ustad kalakuan juga gitu. Aku mah nyindir. Ada orang yang puasa tinggal 12 hari lagi, hutang 24, kumaha sih? Balik gitu, ari kamari naon tah. Ulin wae atuh. Nah, jadi misalnya saya teh bayar kodo kan? Ada teman saya, Kang, ayo makan ini. Saya bilang, aduh, saya teh lagi bayar kodo. Sok saya temenin makan, kita ngobrol aja. Tapi saya mah maaf ya, lagi saum wajib. Nah, saum wajib mah tidak boleh dibatalkan kecuali alasan syar'i, misalnya sakit atau safar gitu. Jadi ibu bisa lihat bahwa rukun saum itu pertama, nah, niatnya teh harus sebelum fajar gitu. Dan niat itu tempatnya di hati, tidak harus dilafadzkan gitu. Salah ente kalau aya nu saya mau muntah dilafadzkan asa teu mantep gitu. Salah ente? Ya jangan misalnya, ya Allah, saksikanlah besok hamba mau berpuasa karena Allah. Boleh? Boleh. Dia ingin menguatkan. Tah, eta teh bahasa Arabna nu kitu teh, ya Allah, persaksikan besok saya mau puasa karena Allah. Eta namanya nawaitu sauma godin. Oh. Tah eta teh harti nanti eta. Oh gitu. Nawaitu sauma godin teh, ya. Eta artinya teh gini, ya Allah, saksikanlah hamba besok mau puasa karena Engkau, ya Allah, karena Allah. Gitu. Maka kalau ada yang mengatakan nawaitu soma godin, nggak usah dimarahin. Etama dia ingin menguatkan. Terus bagi yang tidak baca soma godin, ulah ya mah tesah siamane. Tesah teu maca soma godin gitu, tesah maneh. Padahal Ustadz Rohman teh sahur, bahkan beliau yang masak. Nah kan gitu. Masa tuh niat kumaha sih? Eta 3 centong kumaha itu. Bahkan tuh niat gitu, ya kan? Jelas ya? Enggak, saya perlu klarifikasi begitu. Jadi kadang kita teh ada di 2 ekstrim. Ekstrim pertama, ya, eta. Ekstrim pertama, tak usah baca-baca. HTW. Nusa orang kudu baca. Tesah sih. Nah, padahal lah teu kudu pase aja. Bagi yang baca nawaitu sauma godin, meureunnan dia teh ingin memantapkan. Hayang mantep nya meureun tong disalahkeun. Kalau misalnya saya mau ngasih uang ke Ustadz Rohman, aya nu dina hate we, aku punya uang mau berbagi. Ustadz, saya ada rezeki bisa mau beli gado-gado. Nawaitu tapi ya gini. Ya Allah, saya akan memberikan uang ini sebagai bentuk kasih sayang pada saudara saya, namanya Ustadz Rohman. Terimalah ya Allah. Boleh? Boleh. Paham nggak? Jadi kita tetong berantem. Itu ayaw nepi ka ayeuna berantem antara nu maca sauma godin jeung nu henteu. Paam sana saya masuk baca nawaitu sauma godin ya ari aya hayang mantep masuk. Aya nu saurang nih paam saya mah enggak usah baca nawaitu sauma godin dah. Dengan makan ge eta teh geus yakin. Heeh geus we atuh tenan. Nu penting duanana niat. Nu salah teh geus niat teu puasa. Nah eta salah. Nah, terus rukun yang kedua al-imsak anil mufattirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa Bu? Menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Al-imsak minal mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams.
Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi jelas di sini. Yang namanya saum itu berapa lama? 14 jam. Dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenam. Saya sering loh di pengajian nanya, Bu, puasa berapa lama? Sebulan. Cek orang teh sabulan. Sabulan puasa, mati Pak. Saum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bersyukur kita orang Indonesia ada di garis khatulistiwa, di mana jam terbit fajar dan terbenam matahari itu relatif konstan. Paling gusar geser setengah jam. Ya beruntung karena kita di garis khatulistiwa. Tapi bagi saudara kita yang di 4 musim, ketika musim dingin lebih sebentar puasa teh. Karena terbit fajar dan terbenam mataharinya jadi malamnya lebih lama, siangnya sedikit. Tapi di negeri yang musim panas, ya, ada yang puasa di Eropa itu sampai dia itu buka jam 8 malam, adzan subuh jam 2. Nah, berarti berapa lama kita berpuasa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita puasa itu berapa lama? Dari terbit fajar. Nah, sehingga rumus itu dipakai di belahan bumi manapun Anda berada. Anda di Eropa di musim dingin, sama terbit fajar sampai terbenam. Kita di Indonesia yang ada di daerah tropis, terbit fajar sampai terbenam matahari. Saudara kita yang ada di tempat yang musim dingin, sama. Jadi rumus puasa sama di seluruh dunia sama. Berapa lama? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pangaos Gusti baheula kakara ngarti atuh da kumaha sia. Ya. Jadi rukun sauma 2, niat, lalu menahan diri dari terbit fajar sampai Nah, makanya mulai saum itu bukan imsak, tapi adzan subuh. Tapi Pak Am, imsak apa? Imsak mah berjaga-jaga. Persiapan lah, matak 10 menit sudah hentikan, sudah gosok gigi ya. Kalau misalnya kesiangan, ternyata saya bangun pas imsak, suara sirine. Ya boleh sahur. Boleh, karena sebenarnya imsak itu cuma mengingatkan sok berjaga-jaga. Nah gitu. Oleh karena itu Anda bisa tahu bahwa puasa itu bukan dari imsak, dari adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Imsak ngapain? Boleh Anda pakai berjaga-jaga. Nah kan? Gitu. Kebayang tuh udah imsak masih Ustadz Rohman masih makan permen karet. Pelendung, plup. Pelendung, plup. Tok, tok. Gitu. Nah itu nggak bagus. Lebih baik udah imsak mah dah, udah gosok gigi, kalaupun mau minum air putih saja gitu. Jadi bukan tidak boleh menjadikan imsak sebagai ukuran. Imsak itu berjaga-jaga, bersiap-siap. Sauma mulainya min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar teh ngong adzan subuh. Adzan subuh sampai dengan adzan maghrib gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saum itu ada 2 macam. Ada saum yang wajib, ada saum yang sunnah. Saum yang wajib
ada 3 macam. Saum Ramadan, saum kifarat, saum nadar. Jadi saum itu ada yang sunnah, ada yang saum yang wajib itu bukan hanya Ramadan. Ada yang disebut saum Ramadan, yang akan kita jalani saum kifarat atau kafarat, dan saum nadar. Nah, Bu, contoh. Kalau saum Ramadan mah jelas. Paham yang dimaksud saum kifaratnya apa? Saum yang dilakukan karena kita melakukan pelanggaran. Contoh misalnya, Bapak na'udzubillah, Anda bawa mobil, nabrak orang, sampai meninggal. Itu membunuh, tapi tidak sengaja. Itu Bapak, denger ya, kita tuh kudu bayar kifarat. Puasa 2 bulan. Itu puasa kifarat. Jadi puasa kifarat itu puasa wajib yang dilakukan karena kita melakukan pelanggaran besar. Membunuh itu dosa besar. Tapi bisa saja orang membunuh tidak sengaja. Seperti bawa motor atau mobil nabrak orang sampai meninggal, itu membunuh. Tapi tidak, itu teh bayar kifarat 2 bulan terus menerus puasa. Gitu, ya. Atau ini mah saya lagi cerita singkat-singkat ya, bukan berarti terus membahas saum kifarat. Ini mah saum kifaratnya apa gitu kan? Nah itu contohnya. Jadi misalnya seorang membunuh tidak sengaja, dia wajib puasa 2 bulan terus menerus, namanya puasa kifarat membunuh gitu. Atau bisa juga kifarat karena batal, karena hubungan di siang hari. Ya, jadi lagi Ramadan, siang hari hubungan, batal tah puasanya. Itu harus bayar kifarat selesai Ramadan itu, yaitu puasa 2 bulan terus menerus. Alhamdulillah bukan ibu-ibunya, bapak-bapaknya nukulana. Nya, ibu-ibu makia salah apa-apa. Cek mamah ulah. Si papa itu maksa rasakan 2 bulan terus menerus. Ya, itu saum kifarat. Ya, jadi sebenarnya saum kifaratnya macam-macam, tapi saya tidak bahas karena kita sedang membahas saum Ramadan. Cuma perlu tahu, saum yang wajibnya bukan hanya Ramadan. Ada saum Ramadan, saum kifarat, ada saum nadar. Kalau saum nadar mah saum yang dinadarkan. Berapa lama? Sesuai nadarnya. Misalnya gini, kata ibu teh, kalau si AA lulus jadi sarjana, aku mau nadar puasa saminggu. Jadi wajibnya sabaraha? Saminggu. Jadi setiap orang punya nadar yang beda-beda gitu. Kalau saya ada rezeki untuk umroh, saya mah mau nazar puasa 5 hari. Nah, eta teh kudu 5 hari. Dan ternyata Anda dapat rezeki bisa umroh nih. Begitu udah daftar gitu. Ya Allah, alhamdulillah ternyata saya bisa umroh. Ingat nazar. Saya bernazar kalau bisa umroh, saya mau 5 hari. Tak eta teh jadi wajib. Namanya puasa yang dinazarkan. Apa? Puasa yang dinazarkan. Nah, jadi puasa itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib Ramadan, saum kifarat, dan saum nazar. Maaf, saum kifarat dan nazar saya tidak perjelas hanya untuk menunjukkan macam-macamnya. Saum sunnah juga tidak saya jelaskan karena itu banyak macam-macamnya. Nanti di lain waktu. Ayeuna mah fokuslah ke Ramadan, ya.
Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Di antara keutamaannya adalah man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang saum Ramadan karena iman, ihtisaban, menjaga supaya kualitas Ramadannya itu bagus, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dosa-dosanya terampuni. Bu, kenapa kita kudu merindukan Ramadan? Ya, dari kebayang nggak selama 12 bulan teh dosa meureunnan wah nggak kehitung. Walaupun dosa kita teh ada yang dibersihkan dengan sholat, ada yang dibersihkan dengan majelis taklim, tapi mungkin tetap aya dosa yang tersisa. Maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum Ramadan karena iman, diampuni dosa yang sudah dilakukannya. Bu, jadi ada dosa yang terampuni memang dengan saum. Gini, mungkin enggak dalam setetes darah kita ada yang terbentuk dari yang haram? Mungkin. Mungkin enggak dalam secuil daging kita terbentuk dari yang haram. Walaupun tanpa sepengetahuan. Misalnya saya beli makan di satu restoran. Makan ayam, makan daging. Ternyata itu teh bangkai. Si tukang dagangnya juga tidak tahu kalau ayam itu ayam bangkai teh tiram. Tiren. Ya. Jadi saya misalnya jualan warteg, beli ayam, digoreng segala macam. Kan saya nggak tahu. Saya nu dagang nih. Kalau itu teh ayam yang mati. Dibeli tah sama Ustadz Rohman, dimakan. Tak ayam nate eta teh bangkai, dimakan sama Ustadz Rohman. Jadilah secuil dagingnya, jadilah setetes darah. Tapi beliaunya nggak tahu. Tapi tetap ada nggak di dalam tubuhnya secuil, setetes? Dibersihkan nanti ku puasa. Maka orang kalau puasa, tanya ahli gizi. Kalau puasanya benar, itu setelah 3 minggu berat badan kita turun. Bisa sampai 2 kilo. Nah, saya nggak ngerti kumaha mau naik. Iya dihapusna kumaha eta dosa tah. Kan kieu nya Kita bicara dari hati ke hati, oke? Nah, kieu. Berat badan saya 64. Begitu Ramadan puasa jadi 62. Berarti kan 2 kilo hilang. Harapannya semoga di situ ada secuil daging, setetes darah yang kebuang ku puasa. Anda makan tina genep 4 jadi genep 8. Nah, iya kamana? Jadi please lah, mun puasa teh kudu berat badan teh turun, naik gitu. Ya. Nah, karena ternyata kata Nabi ada dosa-dosa yang terampuninya dengan puasa. Bu, jangan main-main ya kalau dalam darah daging kita ada dosa teh. Doa kita susah dikabulkan. Ada orang yang doa, ya mudu yadahi ila sama orang tuh ngedoa. Ini sampai oleh Imam Muslim disimpan di dalam bab sodakoh ini. Padahal itu hadis bicara tentang doa, tapi disimpannya bab sedekah. Ya mudu yadahi ila sama orang tuh ngangkat tangannya, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Kata Nabi, kamu tuh berdoa sudah bagus. Tapi sayang, mat'amu haram, wa masyrubu haram, wa ghudzabil haram. Fa'anna yustajabulah. Kamu itu doa sudah bagus. Tapi sayang sekali. Dalam makananmu, dalam minumanmu ada yang haram. Bagaimana doamu dikabulkan? Jadi kalau di tubuh kita aya nu haram-haram, nah doa teh bisa menyebabkan terhambat oleh yang haram pada diri kita. Makanya kita harus berjuang merindukan saum. Karena saum Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
itu bisa membuat dosa-dosamu terampuni. Sekali lagi, dosa terampuni teh ada yang dari sholat ke sholat tuh sholat teh pelebur dosa. Melangkahkan kaki ke majelis ilmu teh pelebur dosa. Tapi Pak Am saya mah katanya bukan melangkahkan kaki tapi pakai motor. Berarti setiap putaran ban gitu. Ya kan bagi yang naik motor putaran ban, jalan kaki setiap langkah kan gitu. Nah, jadi artinya dosa itu banyak diampuni dengan hal-hal lain. Tapi ada dosa yang terampuninya dengan puasa. Ketika dalam darah daging kita ada yang haram. Tadi bersihkan nanti ku puasa. Ya, gitu. Nah, hikmah diwajibkannya puasa. Jadi banyak hadis yang berkaitan tapi nuansanya satu, yaitu pelebur dosa. Satu, hikmah puasa Ramadan. Tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah. Hikmah yang pertama, saum itu mensucikan jiwa. Membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Nah, jadi Bu, ternyata saum itu satu, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkan diri dari akhlak yang tercela. Tapi saumnya teh kudu benar. Sebab begini, di sini dikatakan li'anna sauma yudhiqa majariyasy syaitan fi badanil insan. Begini katanya. Kalau kita lagi puasa, kan yang harus puasa teh bukan nahan lapar dan dahaga. Lisan kita kudu terjaga, pikiran kita harus terjaga, mata kita harus terjaga. Maka itu akan membersihkan jiwa kita dari julid, dari dendam, dari takabur. Berarti saum itu tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Gitu ya. Tapi dah ibu bapak mas sebenarnya sudah bersih. Maka Anda makan tidak ada julid, tidak ada dengki. Jadi ciri orang yang hatinya bersih mah orang lain bahagia ikut bahagia. Orang lain kena musibah ikut mendoakan gitu ya. Jadi orangnya teh selalu ingin berada di posisi menolong orang lain. Ya jika ibu-ibu ayah nu cari sendal susah. Ibu, sendalnya warna apa? Dicariin. Nah, eta bersih hati. Tapi nu hatena kotor, tingali. Dengan sendal tingali. Dah salah manehna atuh jeung disuruh dina karesek tuh tingali tuh. Hesek kan tuh. Padahal eta ditukangeunna tah. Ibu. Bu. Sok aya teh nu kitu. Aya di dia. Kudu puasa ieu mah. Harus puasa. Jadi orang nanti apa ya pengen nolong. Ada orang ibu nyari apa? Kacamata saya. Oh maaf ibu itu di kepala ibu. Oh makasih. Oh di sini ya. Ya kan gitu. Ayo oge. Mana? Jika mana yang kacamata ada. Berarti di kepala ada. Padahal masih muda ya tapi geus jiga kitunya. Tuh, pasti gerak antep. Ibu, jangan gitu. Ibu maaf, nyari kacamata ya? Iya, di mana? Di kepala. Oh, makasih ya, gitu. Gitu kan. Di mall. Di mananya si ayah teh di mana? Pasti nangan salakina. Dia cari suaminya dah coba antep. Ibu cari siapa? Cari suami saya. Itu Bu. Bukan. Kan itu. Jadi orang yang hatena bersih mah hoyong nulunga, pengen nolong, pengen menyenangkan, ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain gitu. Teman Anda teh baru aja ya mewisuda anaknya. Teteh wilujeng ya ikut senang putranya wisuda ya kemarin. Iya mudah-mudahan berkah sing enggal kenging damonya.
Tok gitu. Jadi Anda teh mengekspresikan tak eta teh bersih hati. Tapi orang yang kotor hati mah kamari teh cenah wisuda anakna pal anak teh bodoh pisan. Kan aku teh guruna, kan waktu SMA nya ih bodoh pisan. Nah, lulus urang teh ngarti. Ada bodoh pisan. Tara tong ngomongkeun ranking mana hampir teu naik. Kan aku wali kelas nah. Walaupun benar jangan diomongin. Jadi itu kita bicara apa? Bersih hati. Jadi ya mah kudu puasa benar karena kan kotor kan hatena. Jadi tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membuat kita dermawan, membuat kita pemaaf, membuat kita menghargai orang, membuat kita menahan diri untuk menggosip, ya kan gitu. Teteh aya gosip tuh, kayak Idul Fitrinya. Idul Fitrinya, gitu. Ayo nama saum lah tamat, kayak Idul Fitri taros di abdinya, kayak dinten K2 lah, dinten K2 insya Allah. Nah gimana itu? Eta mah sangat kudu bersih hati teh. Gitu ya. Jadi yang pertama hikmah saum itu mensucikan jiwa. 2, saum itu melatih zuhud. Maksudnya mengutamakan akhirat tanpa melupakan dunia. Jadi saum itu melatih zuhud. Zuhud itu apa? Mengutamakan akhirat tanpa melupakan dunia. Itu orang zuhud. Jadi saum itu mengajari kita zuhud. Mengutamakan akhirat. Tapi tidak melupakan. Iya Bu. Orang saum itu kan zuhud. Kenapa ibu saum? Mengutamakan akhirat. Tapi ibu tidak melupakan dunia. Apa tidak melupakan dunia? Saya ulangi ya. Namun keskieu sok asa capek ngajar MPI teh. Gini. Bu, saum itu mengajarkan zuhud. Apa zuhud? Mengutamakan akhirat, tidak melupakan dunia. Ibu puasa mengutamakan apa? Tapi tidak melupakan dunia. Contoh, ibu kudu sahur. Ameh kuat. Ibu kudu mempercepat berbuka. Itu kan dunia. Ibu ari makan dunia apa akhirat? Dunia. Tapi saumnya sendiri, ibu mengutamakan akhirat. Tapi tidak melupakan dunia. Yaitu sahur. Malah salah kalau gini. Mama sahur. Mama mencari akhirat. Mama mencari. Makin mama capek, makin mama lapar, makin mama menderita. Akhirat. Justru kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur kamu. Dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau sahur itu duniawi atau ukhrawi? Duniawi, tapi untuk ukhrawi. Jadi saum itu mengajari kita zuhud. Apa itu zuhud? Mengutamakan akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Gitu. Itu zuhud namanya. Jadi orang zuhud itu orientasi dia akhirat. Tapi bukan berarti dia melupakan dunia. Gitu. Ya. Hari sholat. Orientasi akhirat apa dunia? Tapi ada unsur dunianya. Kata Nabi, kata firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. So kalau kamu mau sholat, pakai pakaian terbaik. Hari baju yang bagus, harum, sajadah yang berkelas, tebal. Duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Sajadah duniawi. Matak sajadah kan levelnya macam-macam. Dari nu ipis sampai nu kanlal. Dari nu aya merakan sampai yang merakna mengenang 40 hari. Kan sajadah teh merakna macam-macam. Benarnya aya nu merak Turki, ya kan Turki, Mesir, aya oge merakna teh panjang mengenang 40 hari ayahanda kami, ya. Haji Wawan Suherman bin gitu. Jadi itu kan merek sajadah nupang panjang-panjangnya itu yang dikasih dari yang wafat. Rata-rata panjang wae. Ya kan? Nah, jadi sholat itu ukhrawi, tapi ada duniawinya. Contoh, ibu pakai mukena yang enak. Ibu, saya itu nggak ngerti ya, ada ibu-ibu ari baju nu butik juta-juta, ari mukena nu
70.000 coret 40.000. Abis sholat teh darah kok ya teh. Apa sih? Bekas karet. Komo mengges ya apa taraweh darah kok pisan. Kan ti Isa kan nih. Kesongon, ya kan gitu. Bu, kalau ibu uangnya terbatas, saya bisa terima. Masalahnya ari baju ibu mahal, butik juta-juta. Ari mukena murah. Ini artinya tidak zuhud. Orang zuhud mah dia cari akhirat tapi tidak melupakan dunia. Gitu, ya. Nah, itu zuhud namanya. Jadi saum itu mengajari kita betul, saum itu akhirat. Tapi Anda tetap kudu memperhatikan aspek-aspek duniawi. Gitu loh ya. Nah terus yang ketiga hikmah dari saum. Saum mengajari kita jiwa yang lembut. Jiwa yang penuh kasih sayang. Ya. Jadi saum itu mengajari kita jiwa yang lembut penuh kasih sayang. Kita bisa merasakan lapar, merasakan dahaga. Bu, saum itu mengajari kita lembut dan kasih sayang kepada siapa? Kepada makhluk Allah. Bukan hanya kepada manusia. Lihat ucing, ngelak, nak. Karena haus ya ucing teh. Berarti punya jiwa apa? Kasih sayang, kasih minum. Jika ucing teh lapar, kasih makan. Di depan rumah ibu ada tanaman ngaplek. Gitu. Berarti butuh apa? Disiram. Atau jangan logay lah, loba gaya. Ke taman bunga, beli bunga berpot-pot. 2 minggu teh ngaraplek. Berarti tidak punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Itu teh Bu, ngasih air ke tanaman itu ibadah. Ibu teh bersedekah. Di musim panas, meni kering, ke ibu teh di apa namanya? Disiram gitu ya. Ibu teh sayang sedekah teh. Ke tumbuh-tumbuhan, binatang yang memang perlu dikasih makan, kasih makan. Ya. Tapi ibu kudu seimbang antara kasih sayang kepada binatang dan kepada makhluk Allah yang lain, apalagi manusia. Kan aya nu ka ucingnya kasalaki galak pisan. Jadi ari ka ucing mah sayang anak mama. Ya Allah, dikasih makan daging. Pas suaminya, mah ayah daging. Pas saya ke ucing. Jadi. Nah sejak saat itu bapak ada dendam ke ucing. Nah jadi ibu bapak, yang namanya hikmah saum itu mensucikan jiwa. Melatih zuhud. Apa zuhud? Mengutamakan akhirat tapi tidak melupakan. Terus mengasah kasih sayang kepada makhluk Allah. Ya, gitu. Nah, sekarang syarat wajibnya puasa. 1, al-Islam, Muslim ya. Yang kedua al-bulugh, balik. Jadi syarat syurutu wujubi siyami Ramadan. Ya. Ibu, yang saya ceramahkan hari ini teh diambil dari buku ini, Bu. Nih. Ya. Di buku ini ya. Jadi ku saya dibacakeun gitu. Lah nanya judul naon moal bisa maca teu kudu lah. Nah, jadi syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat-syarat wajib puasa. Pertama al-Islam. Wajib muslim. Al-bulugu balik. Al-aklu
akalnya sehat, ya, akalnya sehat. Ibu, maaf, ada orang yang usianya sudah dewasa, fisiknya bagus, maksudnya sehat, tapi mohon maaf mengalami Down syndrome misalnya. Jadi umur sudah balik, tapi pikirannya seperti anak 5 tahun, 6 tahun. Maka dia nggak kena kewajiban puasa. Mohon maaf Bu, karena ada yang nanya ke saya, Pak anak saya gimana ya? Dia itu sudah balik Pak, tapi ternyata mengalami Down syndrome. Saya bilang tidak wajib puasa. Karena dia itu kadang suka ikut sahur. Tapi nanti dia mau makan ya kudu makan. Tapi kalau dilarang dia tantrum. Tantrum tuh marah. Ya kan? Gitu. Ibu ge kan sok tantrum ke suami. Ayah, mama asa pengen kerudung. Mah tuh kerudung deh tantrum. Bae 2 minggu tak tantrum. Nah, Bu, jadi 1 Islam, 2 balik, 3. Nah, yang keempat, syarat puasa, wajib puasa, as-sihhatu, sehat. Ini penting Bu, karena kalau orang itu sakit, jangan merasa berdosa kalau tidak puasa. Karena bagi syarat wajibnya puasa itu sehat. Ya. Karena waktunya singkat, Ustadz, saya aja yang bacakan Ustadz Madiam ya. Nah, di surat Al-Baqarah 185 ya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, nah berarti kalau sakit tidak wajib puasa. Berarti syarat puasa itu sehat. Dan jangan merasa berdosa ketika dokter bahkan mengatakan, Ibu tidak boleh puasa. Dok, saya nggak mau mengkufuri Islam saya. Ya Bu, karena usus ibu itu kondisinya tidak bagus Bu. Jadi ibu tidak boleh puasa. Sebulan dok? Ya sampai ibu sehat. Saya nggak terima dok. Saya itu orang yang tidak pernah absen berpuasa dok. Masa sekarang saya berhenti puasa? Nah ibu nggak usah sok hebat gitu. Karena menurut agama juga kalau kamu sakit kamu jangan puasa. Sakit yang membuat semakin madorot itu tidak perlu puasa. Gitu. Tapi ari sakit misalnya Ustadz Rahman, kenapa nggak puasa? Ini kaki saya rorombehan Ustaz. Jadi itu mah nggak bisa jadi alasan. Jadi sakit yang menyebabkan tidak wajib puasa tuh sakit yang kalau Anda puasa semakin madorot. Ari model Ustaz Rahman rorombehan. Kunaon Ustaz teu puasa? Abdi panu Ustaz. Kecuali kalau saya lagi minum obat. Saya lihat Ustadz Rohman teh kayak sehat. Ya, tapi harus minum obat. Yang konsisten obatnya tidak bisa digonta-ganti. Nah, ya berarti tidak wajib puasa. Misalnya dia kudu minum obatnya jam 7, jam 1, jam 5. Kudu konsisten jamnya teh. Gak bisa digusar-geser. Padahal beliau rasanya kuat. Tapi kata dokter, ini gak bisa Pak. Ini harus konsisten. Maka jangan memaksakan puasa. Maka kita tidak boleh menghinakan orang yang tidak puasa. Gering sakit oge meneh. Meneh olo-olo kamu teh. Inya saya teh kudu makan minum obat ya. Dokter wae diturut, Allah teh diturut, kamu teh kumaha. Kan sok aya nu gitunya. Aya yang gitu. Kamu mah dokter ditaati. Allah yang menciptakan kamu tidak ditaati, gimana? Bu, nah itu cara berpikir yang sebenarnya salah.
Itu di dalam ini sebenarnya ringkasan. Saya ambil ringkasannya. Maksudnya buku ini tadinya berjilid-jilid, diringkas. Saya gak ada bawa jilid-jilidnya, males. Andal sakio kan. Saya ambil yang ringkasannya. Di situ ada analisa-analisa bahwa puasa itu kudu sehat. Ya. Alias kalau sakit tidak wajib puasa. Sakitnya segimana? Setiap orang punya kadar yang berbeda. Bahkan misalnya ada orang yang seperti sehat. Tadi. Tapi dia kudu minum obat di jam dia puasa. Pokoknya 24 jam teh kudu persis. Jam 6, jam 12, jam 6, kudu gitu. Sebenarnya kuat dia puasa. Tapi karena harus minum obat, jangan merasa berdosa. Buka saja, tidak perlu puasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang sedang sakit, jangan merasa bersedih. Kayak ada yang cuci darah itu nggak boleh puasa, ya kan? Ya sudah, terima aja. Dan tidak wajib, gitu. As-sihhatu. Kemudian yang berikutnya, jadi satu apa? Islam. Syurutu wujubi siyami Ramadan, al-Islam, al-bulugh, al-aqlu, as-sihhatu, al-iqamah. Al-iqamah itu mukim. Jadi mukim itu sedang tidak safar. Artinya orang yang safar boleh tidak berpuasa. Sekalipun dia kuat puasa. Boleh. Ya. Boleh apa, Bu? Tidak berpuasa. Sekalipun dia kuat puasa. Nah, gitu, ya. Ya, jangan gitu, cek saya mau puasa we. Ya kuma jelema eta. Jadi jangan suka ngatur orang lain. Jadi Bu, yang namanya kewajiban itu adalah al-iqamah itu syarat. Nih, fala yajibu shaumu 'alal musafiri. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang. Nah, ini merujuk ke surat Al-Baqarah yang tadi. Wa man kana maridon aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhor. Yang tadi Al-Baqarah 185 itu. Siapa yang sakit atau safar, berarti orang safar itu tidak wajib puasa. Kalau dia puasa, boleh. Kalau tidak puasa, boleh. Ya. Orang yang sakit, dia tidak puasa, boleh. Kalau puasa, boleh. Selama puasanya tidak memadorotkan dirinya. Gitu. Misalnya, saya ke Jakarta. Safar itu Jakarta. Dilihat dari ukuran syariah itu kan, kalau kita ambil jarak terjauh itu 70 km. Nah, Jakarta. Pakai wush lagi. Ya. Ya. Oh iya, tadi mah wow, ini mah wush. Pakai wush. Saya ke Jakarta. Secara ukuran syariat, saya udah dihitung safar belum? Sudah 70 kilo. Sekiranya saya di Halim, makan soto, apa tanggapan Anda terhadap saya? Bohong. Pasti kieu. Ustad teu puasa. Bohong, ibu bilang, ya nggak apa-apa. Bohong. Pasti Anda komennya, ya kan? Komennya negatif ke saya. Pasti. Ya viral, pasti di-shoot. Seorang ustad. Nah, kan. Padahal secara syariat itu saya boleh tidak puasa. Baca buku-buku fikih manapun boleh. Pamangkana minkum maridon aw ala safar. Yang penting kamu safar. Safar teh berapa kilometer? Berbagai pendapat. Anggap pendapat yang paling banyak diyakini 70 km. Berarti kan Bandung Jakarta udah lebih dari 70 km. Saya dari sini ke Jakarta pakai wush. Di Halim
stasiun, mesen soto Betawi Ramadan. Boleh? Tapi saya kuat puasa. Tapi saya mau batal aja. Boleh. Taunya dari mana? Dari Pak Aam. Al-Baqarah 185. Dari Pak Aam gimana? Al-Baqarah 1. Ya, jadi sebenarnya agama kita itu simpel. Makanya jangan suka memvonis. Itu mah kembali pada kebijakannya. Kalau Pak Ceng Kak Garut, ya, beliau ternyata Bu, beliau menganggap Bandung Garut itu safar. Dan memang sudah memenuhi standar safar. Secara takaran ahli fikih. Yaitu 70 kilo. Kalau kita ambil sepakat misalnya yang itu 70 kilo. Itu tuh udah safar. Ternyata beliau itu memutuskan. Saya kuat puasa. Tapi dah saya mah cek Quran boleh buka. Beliau buka. Kita ini jangan memprotes. Anda mah kayak bukan orang yang suka ngaji wae. Kayak bukan ketua geng wae Anda. Bukankah Anda teh geng Majelis Taklim MPI, ya kan gitu. Ya, wakilnya kan yang di Cianjur Pak Ilham. Kemudian penasehatnya Abah Engkon. Masa Pak Ilham udah 2 kali nggak hadir katanya selalu ada halangan tapi beliau ngikutin terus ini walaupun di undangan tikio itu Pak Ilham. Kan Anda saya nggak boleh gini. Pak Haji teh kumaha eta jadi ketua geng. Wakilna sarwana ya teh. Hari Abah Engkon mah henteu dah dia mah mukim di ditu di Garut. Jadi sebenarnya kita tidak boleh memvonis orang. Ya. Matak nanti ada hadis yang saya kemukakan. Zaman Rasulullah itu buat puasa, dia memutuskan puasa. Orang yang memutuskan tidak puasa, dan mereka tidak saling menyalahkan. Ada satu rombongan nih, 20 orang, 05-an mah puas, 05-an mah buka dalam safar tuh. Sisanya nggak berbuka, tidak saling buka. Yang buka, yang puasa ya. Jadi artinya itu pilihan. Kalau Anda safar dan Anda merasa, saya mah mau puasa, boleh. Kata yang satu, saya mau buka, boleh. Yang tidak boleh itu saling menghinakan. Ya sudah, itu mah keputusan masing-masing. Kalau Anda ke Jakarta dalam keadaan kuat fisik, ya, Anda mau berbuka apa puasa? Saya tahu karena kamu nggak mau bayar hutang, males. Ya kan, geus kabaca kieu. Kenapa? Yang dari bayar hutang lebih capek mendingan puasa Nah, berarti eta mah pertimbangannya ya terserah. Yang pasti jangan suka ngeledek orang yang berbuka saat safar. Padahal menurut Al-Qur'an boleh. Jangan ngeledek orang yang tidak berpuasa karena sakit. Menurut Quran boleh. Gitu loh. Jadi yang penting kalaupun Anda puasa, jangan sampai puasa itu memadorotkan. Gitu ya. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.